Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk udangnya di sini saya gunakan sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan mulai bersihkan. Kamu bisa gunakan gunting. Untuk bagian kepalanya nggak semuanya kita buang ya, tapi cuma bagian mata dan juga bagian mulutnya yang tajam, serta bagian ekornya. Nah, untuk ekornya juga bagian yang segitiga atau yang lancip aja ya yang kita buang. Kita gunting aja. Kemudian untuk kulitnya sengaja nggak kita bersihkan ya. Nah, kalau misal di bagian kepala masih ada bagian kotoran atau hitam-hitam, bisa kita bersihkan juga. Oke, ini udah selesai. Sekarang akan kita cuci bersih. Ini udangnya sudah saya cuci bersih. Bagian kumisnya juga boleh kita gunting ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin bumbu. Saya gunakan 2 siung bawang putih, kemudian 2 cm jahe, dan juga ada sekitar 1 genggam atau sekitar 15 lembar daun jeruk ya, yang bagian tengah atau batang daunnya sudah saya buang. Nah, untuk bumbunya sudah saya chopper kasar. Sekarang kita tambahkan kaldu ayam sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian saya juga tambahkan setengah sendok teh lada dan juga setengah sendok makan gula pasir ya. Nah, agar tidak amis, untuk udangnya saya tambahkan cuka makan sekitar 1 sendok makan atau nggak sampai 1 sendok makan ya. Kalau pakai jeruk nipis juga boleh. Oke, selanjutnya ini kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Kalau mau lebih kental bisa tambahin 5 sendok ya. Nah, ini kita tambahkan lagi air putih, ini sekitar 75 ml. Oke, selanjutnya ini akan kita chopper kembali ya teman-teman. Kita chopper sampai semua bahan tercampur rata. Nah, jika udah seperti ini udah cukup. Sekarang kita ambil tadi udang yang udah kita cuci bersih dan langsung aja kita tuangin bumbu yang udah kita chopper. Nah, kita masukin semuanya. Kemudian kita satukan atau kita gaulkan udangnya dengan bumbu. Pastikan semua udang terkena bumbu ya. Jika udah seperti ini kita sisihkan. Sekarang kita ambil wadah yang besar. Kemudian saya gunakan tepung terigu sebanyak kurang lebih 250 gram ya. Nah, ini kita tambahkan kaldu ayam sekitar 1,5 sendok sampai 2 sendok teh. Kemudian tidak lupa kita juga tambahkan merica atau lada sekitar 1 sendok teh. Dan juga ini saya tambahkan baking powder sekitar setengah sendok teh. Nah, ini kita campurkan atau kita aduk rata. Oke, jika udah tercampur rata, tidak lupa saya tambahkan ketumbar sekitar 1 sendok teh. Kita aduk kembali. Jika udah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukin tadi udang yang udah kita kasih bumbu halus atau bumbu dari daun jeruknya. Nah, kita bagi 3 aja udangnya, nggak usah semuanya agar nanti teksturnya jadi bagus ya. Kemudian kita gaulkan, pastikan semua bagian udang itu terkena dengan tepung, jadi nanti dia kayak kriwil-kriwil gitu ya teman-teman, dan hasilnya nanti jadi crispy. Oke, jika udah seperti ini langsung aja kita angkat atau kita pisahkan dari tepung. Nah, boleh gunakan saringan seperti ini ya, mangkuk saringan ini. Juga bisa langsung kamu ambil satu persatu. Cuman kalau cara kayak gini tuh nanti hasilnya lebih bagus ya. Jadi tepungnya lebih menempel. Oke, jika udah seperti ini langsung aja akan kita goreng. Nah, siapkan minyak panas. Kemudian kalau minyaknya udah panas langsung kita masukin udang yang udah kita balur dengan tepung terigu yang udah kita kasih bumbu. Nah, selain tepung terigu, aroma dari daun jeruknya udah mulai kecium ya teman-teman. Jika warnanya udah kecoklatan seperti ini bisa langsung kita angkat. Kemudian nanti kita tiriskan minyaknya ya. Untuk sisa udang yang tadi juga kita goreng ya sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini dia udang goreng daun jeruk. Ini tuh aromanya harum. Kemudian untuk rasa udangnya tuh gurih banget bagian dalamnya serta bagian luarnya tuh crispy. Dijamin deh anak-anak pasti suka. Buat kami yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk ikan terinya saya gunakan yang ikan teri belah ya. Ini sudah saya cuci sebanyak 3 kali, jadi rasanya nggak terlalu asin. Selanjutnya langsung aja kita taburkan dengan tepung serbaguna, boleh merek apa aja. Kemudian kita gaulkan. Di sini kita tambahkan kurang lebih 40 gram. Kalau misalnya masih kurang, kita tambahkan kembali. Jadi kita gunakan full 1 bungkus ya, atau 80 gram. Nah, jika udah tergaul rata, tercampur rata, langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas. Nah, untuk ikan terinya ini saya gunakan kurang lebih 200 gram ya teman-teman. Kemudian terinya ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Nah, jika udah seperti ini, udah boleh kita angkat, jadi dijamin terinya ini bakalan crispy.
Kemudian ini kita tiriskan dulu minyaknya. Selanjutnya kita akan siapkan bahan berikutnya. Di sini untuk bumbu saya gunakan 4 siung bawang merah. Ini kita iris-iris atau kita potong tipis. Kemudian 3 siung bawang putih sama kita iris tipis seperti bawang merah. Selanjutnya di sini saya gunakan cabai merah keriting. Nah, ini kita potong sarung memanjang sebanyak kurang lebih 5-6 buah. Tidak lupa saya juga gunakan yang warna hijau ya teman-teman, agar nanti perpaduan warnanya jadi cantik. Nah, di sini saya juga gunakan daun jeruk sebanyak 3 lembar. Ini bagian tengahnya kita buang, bagian jeruknya atau bagian batang tengahnya agar nanti nggak pahit. Kemudian satu buah ini kita belah lagi, jadi nanti tampilannya jadi lebih cantik ya, kecil-kecil gitu. Selanjutnya di sini saya gunakan satu buah atau satu batang serai geprek, dan ini adalah laos. Serta di sini saya juga gunakan jahe ya teman-teman, yang sama-sama udah kita geprek semuanya. Oke, sekarang kita lanjut memasak. Gunakan minyak goreng, gak usah terlalu banyak, kemudian kita biarkan dulu sampai panas. Kalau udah panas, langsung aja saya masukin irisan bawang putih dan juga bawang merah. Nah, ini kita tumis dulu sebentar bawangnya sampai harum dan layu. Nah, ini bawangnya udah harum, kemudian kita masukkan tadi sisa bumbu iris yang lainnya. Kita tumis sampai semua bumbu yang sisanya tadi ini juga layu ya teman-teman dan harum. Kemudian di sini saya tambahkan 3 sendok makan saus cabai, boleh merek apa aja. Nah, ini kita aduk-aduk lagi untuk meratakan sausnya terkena dengan semua bumbu iris. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa kaldu ayam sebanyak 1,5 sendok teh, dan ini gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Kita aduk kembali sampai gulanya berbentuk karamel ya, atau larut ke dalam semua bumbu. Nah, barulah selanjutnya kita masukin tadi ikan teri yang udah kita goreng. Jadi ikan terinya ini crispy. Kita masukkan ketika gulanya tuh udah jadi karamel. Jadi nanti teksturnya tetap crispy. Nah, ini udah matang, langsung kita angkat dan kita salin ke dalam piring sajian. Ikan teri dimasak kayak gini tuh enak banget teman-teman. Aromanya juga harum, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Gak perlu lauk lain lagi. Buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafiqat. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama di sini saya menggunakan satu buah wortel. Ini udah kita kupas dan kita cuci bersih. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan 4 siung bawang putih. Ini sama kita potong kecil-kecil. Oke, udah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang sediakan chopper atau blender. Kita masukin dada ayam yang udah kita potong kecil-kecil atau yang udah kita fillet. Ini sebanyak kurang lebih 350 gram ya teman-teman. Kemudian kita juga masukkan tadi bawang putih yang udah kita potong kecil-kecil. Serta saya juga gunakan putih telur sebanyak 1 butir ya. Nah, jika udah seperti ini, kita tambahkan air dingin atau air es sebanyak kurang lebih 150 ml. Kemudian langsung aja kita haluskan gunakan chopper. Nah, jika udah halus seperti ini, boleh kita buka tutupnya. Selanjutnya di sini kita tambahkan kaldu ayam sebanyak kurang lebih 1,5 sendok teh, serta saya tambahkan setengah sendok teh lada, dan juga saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Dan ini saya juga tambahkan bawang merah yang udah digoreng agar nanti harum dan juga lebih enak ya, 1 sendok makan. Sekarang kita chopper lagi, kita satukan semua bahannya. Nah, kalau udah tercampur rata, kita buka kembali. Selanjutnya di sini saya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 3-5 sendok munjung ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita masukin tadi wortel yang udah kita potong kecil-kecil. Kita ratakan, kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita chopper sampai semua bahan tercampur rata, dan juga nanti tekstur dari wortelnya jadi lebih kecil ya. Nah, kalau ada yang nggak rata, boleh kita buka tutupnya, kemudian kita ratakan dan kita chopper kembali. Nah, ini udah tercampur rata, udah selesai. Langsung aja kita akan cetak ya teman-teman. Di sini air panasnya udah saya sediakan, kemudian kita langsung bentuk bulatan baksonya. Ini boleh gunakan api kecil. Pastikan airnya tetap hangat ya, atau tetap panas, agar nanti bulatan baksonya tuh langsung berbentuk. Nah, jika udah seperti ini, udah pada timbul baksonya, menandakan udah mulai matang ya. Jika saat proses perebusan ini ada kayak busa-busa putih atau buih-buih putih, itu boleh dibuang ya teman-teman. Nah, ini kita matikan dulu api kompornya. Sekarang kita akan bikin bumbu kuah. Saya gunakan 6 siung bawang putih, kemudian 2 butir kemiri, ini setengah sendok teh lada, serta saya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam. Kita ulek ya, kita halusin bumbunya. Kalau udah halus, langsung aja kita akan menumisnya. Nah, sediakan sedikit minyak. Kalau udah panas, langsung kita masukin tadi bumbu yang udah kita ulek, kemudian kita tumis sebentar sampai harum dan juga mulai matang. Kalau udah harum dan matang, kita masukin
tambahkan daun seledri sekitar 3 lembar yang udah kita potong kecil-kecil. Kita tumis sebentar. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita angkat dan akan kita masukkan ke dalam kuah bakso. Jadi nanti bumbunya ini aromanya harum, kemudian kuahnya juga akan gurih ya teman-teman. Nah, ini kita boleh tambahkan kaldu ayam kembali agar nanti rasanya bisa lebih gurih, serta kita tambahkan lada. Ini kita aduk-aduk, untuk rasa nanti kamu sesuaikan dengan selera ya. Ini udah matang dan udah enak banget, langsung aja kita salin ke dalam piring sajian. Ini dia bakso ayam wortel, ini tuh enak banget. Daging ayamnya berasa, terus ada cita rasa wortelnya, untuk kuahnya juga gurih dan juga rasa kaldunya. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya, jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, Assalamualaikum. Untuk bahan pertama saya gunakan 1 buah wortel, ini kita potong-potong memanjang ya teman-teman, atau kita potong seperti korek api. Oke, wortelnya udah mulai selesai. Kita gunakan juga daun seledri sekitar 5 batang, kita potong kecil. Dan juga kol sekitar 150 gram ya, kita potong-potong juga kecil-kecil. Serta tidak lupa saya gunakan 1 buah jagung yang kita pipil ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya saya juga gunakan bawang merah sebanyak 5-6 siung. Kita iris-iris tipis untuk bawang merahnya. Oke, semua bahan udah selesai, langsung aja kita campurkan dalam 1 wadah besar. Kemudian kita aduk rata agar menyebar. Kemudian kita bikin bumbu 5 siung bawang putih, kemudian kemiri, lada, ketumbar. Intinya untuk bumbu lengkapnya nanti akan saya tulis di bagian deskripsi ya. Saya gunakan 1 butir telur, kita aduk rata, tambahkan air. Kemudian kita tuangkan ke dalam sayur mayur yang udah kita satukan tadi. Nah, di sini kita juga menambahkan tepung terigu sebanyak kurang lebih 15 sendok, kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata semuanya, untuk kekentalannya, teksturnya bisa kamu sesuaikan ya. Nah, ini udah selesai. Langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas, gunakan api sedang. Kalau warnanya udah kecoklatan, boleh kita bolak-balik dan kita angkat. Ini dia bakwan sayuran. Ini tuh enak banget, rasanya gurih. Kemudian aromanya juga harum untuk jadi teman makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.